Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prisma Vinda Invanuti dengan NIM 6304020009 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Di sini, saya akan menyampaikan beberapa rangkuman materi dari Kombre Keislaman. Berikut videonya. Pada bab 1 ini, saya akan menjelaskan mengenai Islam, iman, dan ihsan. Berikut hadisnya. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin idtala alaina rujulun sadidu bayadis sayabi syadidu sawadis sa'ri la yura alaihi asyarus safar wala ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi alaihi fakhidaihi wa qala ya Muhammad bisni anil islami faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al islamu antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita anis tatokta ilaihi sabila kola sodakta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusodakoh kola fa'akhrijni anil imani kola antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tuk minabil qadari khairi wa syarrih kola sodakta kola fa'ah bisni anil ihsan kola anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka kola fa'ah bisni anis sya'ah kola mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il kola fa'ah bisni an amaratiha kola an talidal amatu robbataha wa antarol khufatal aurotal malatari asyai yatato waluna fil bunyan summa tolako falabistu maliya summa kola ya umaro atadri manis sa'il qultullaha wa rasuluhu a'lam kola innahu jibrilu atakum yu'allumukum dinakum rawahu Muslim. Dari Umar radhiyallahu anhu dia berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi, lalu menempelkan kedua lututnya kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seraya berkata, "Wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku tentang Islam." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah jika engkau mampu menempuh jalannya." Kemudian dia berkata, "Kamu benar." Kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahukanlah kepadaku tentang iman." Beliau bersabda, "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Kemudian dia berkata, "Kamu benar." Dia berkata lagi, "Beritahukan aku tentang ihsan." Beliau bersabda, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya."
Jika engkau tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Kemudian dia berkata, beritahukan aku tentang hari kiamat, kapan kejadiannya? Beliau bersabda, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Dia berkata, beritahukan aku tentang tanda-tandanya. Beliau bersabda, jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin dan pengembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunan. Kemudian orang itu berlalu dan aku, Umar, berdiam diri sebentar. Selanjutnya beliau Rasulullah bertanya, tahukah engkau siapa yang bertanya? Aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Riwayat Muslim. Di sini dijelaskan dalam kitab hadis Sahih Muslim jilid 1 halaman 22 yang artinya, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah Tuhan yang disembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu. Lalu beliau bersabda, engkau beriman kepada Allah. Dalam dialog itu, Nabi Muhammad SAW menjelaskan urutan-urutan rukun Islam yang 5. Akan tetapi, dalam hadis lain, dijelaskan bahwa urutan yang keempat adalah melakukan haji, dengan urutan yang kelima adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Adapun tentang haji, Nabi Muhammad SAW mensyaratkan bagi yang mampu. Pembahasan kedua, Nabi Muhammad SAW menjelaskan iman dan termasuk di dalamnya iman kepada qada dan qadar. Maksudnya, kita sebagai umat manusia harus percaya sepenuh hati bahwa seluruh perbuatan manusia yang baik maupun yang buruk itu terjadi sesuai dengan ketentuan dan sepengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditetapkan semenjak zaman azali sebelum perbuatan tersebut dilakukan oleh manusia. Lalu, pembahasan Nabi Muhammad SAW yang ketiga adalah menjelaskan ihsan. Ihsan yang dapat diartikan dengan ikhlas beribadah kepada Allah SWT. Lalu Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa beribadah dengan ikhlas itu terdiri atas 3 macam bentuk tingkatan, yaitu yang pertama, tingkatan ibadah yang dilakukan dengan menyempurnakan syarat dan rukunnya. Yang kedua, tingkatan ibadah yang dilakukan seperti tingkatan pertama, yaitu jiwanya terbuka dari tirai perbuatan maksiat yang menghalanginya untuk mendekati Tuhannya, sehingga dengan itu dia dapat memandang Tuhannya dengan mata hatinya. Yang ketiga, tingkatan ibadah yang dilakukan seperti tingkatan pertama, hanya saja jiwanya senantiasa terpaut dengan pengawasan Allah SWT. Dalil lain yang membahas mengenai Islam, iman, dan ihsan terdapat pada Quran Surat An-Najm ayat 41 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa al-laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzahul jazaa'al awfa. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Bab yang kedua yaitu mengenai dakwah. Apa sih itu dakwah? Dakwah menurut bahasa berarti seruan, yaitu seruan kepada manusia untuk melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Dakwah dalam pengertian tersebut adalah mencakup pengertian kata-kata sebagai berikut. Yang pertama, tabligh, yaitu menyampaikan ajaran Allah. Yang kedua, jihad, berjuang menegakkan agama Allah. Yang ketiga, islah, menyelesaikan persoalan sesuai dengan ajaran Allah. Yang keempat, khutbah, berpidato tentang ajaran Allah. Yang kelima, tausiah, berwasiat, memberi nasihat. Yang keenam, amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari keburukan. Kedudukan hukum dakwah adalah fardhu ain, yaitu kewajiban setiap individu muslim. Allah memerintahkan agar setiap muslim berusaha mengubah kemungkaran yang diketahuinya. Berikut dalil mengenai dakwah, yaitu yang pertama, kelompok pendakwah harus ada, terdapat di Quran Surat Ali Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum
ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh atau berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan dalil yang kedua yaitu ucapan terbaik adalah dakwah, terdapat di Quran surat Fussilat ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Waman ahsanu qaulam mimman da'a ilaihi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan kebajikan dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, menegakkan sholat, dan menginfakkan sebagai rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu, Nabi Muhammad, dan kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelum engkau. Dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dari penjelasan tersebut, maksudnya bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Allah dalam bahasa Arab yang tersusun dari huruf-huruf abjad. Kalau mereka tidak percaya bahwa Al-Quran diturunkan dari Allah dan hanya buatan Muhammad SAW semata-mata, maka cobalah mereka buat semacam Al-Quran itu. Allah menamakan Al-Quran dengan Alkitab, yang di sini berarti yang ditulis sebagai syarat bahwa Al-Quran diperintahkan untuk ditulis. Takwa yaitu memelihara diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Tidak cukup diartikan dengan takut saja. Iman kan ialah kepercayaan yang teguh yang disertai dengan ketundukan dan penyerahan jiwa. Yang gaib ialah yang tak dapat ditangkap oleh panca indera. Percaya kepada yang gaib yaitu mengikatkan adanya sesuatu yang wujud yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Sholat menurut bahasa Arab, doa menurut istilah syara ialah ibadah yang sudah dikenal, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang dikerjakan untuk membuktikan pengabdian dan kerendahan diri kepada Allah. Rezeki, segala yang dapat diambil manfaatnya. Menafkahkan sebagian rezeki ialah memberikan sebagian dari harta yang telah direzekikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang disyariatkan oleh agama. Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW ialah kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, seperti Taurat, Zabur, Injil, dan suhuf yang tersebut dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul. Yakni diturunkan kepada Rasul, yakni ialah kepercayaan yang kuat dengan tidak dicampuri keraguan sedikit pun. Orang yang beruntung ialah orang-orang yang mendapat apa-apa yang dimohonkan kepada Allah sesudah mengusahakannya. Kriteria orang bertakwa 2 terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 135 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawatu wal ardu iddat lil muttaqin allazina yunfikuna fisyaroi wad doroi wal kaziminal ghaiza wal afina annas wallahu yuhibbul muhsinin walazina izza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lizunubihim wa
may yaghfiru dzunuba ilallah walam yuziru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yang artinya, bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Demikian juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Mereka tidak meneruskan apa yang mereka kerjakan, perbuatan dosa itu, dan mereka mengetahuinya. Yang dimaksud di atas ialah perbuatan keji atau fahisyah, ialah dosa besar yang mudaratnya atau dampak negatifnya tidak hanya menimpa diri sendiri, tapi juga orang lain, seperti zina dan riba. Menganiaya diri sendiri ialah melakukan dosa yang mendorongnya atau dampak negatifnya hanya menimpa diri sendiri, baik yang besar atau kecil. Bab yang keempat yaitu Islam adalah satu-satunya agama yang paling benar di sisi Allah. Terdapat di Quran surat Ali Imran ayat 19 dan 85 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Inadzina indallahil Islam wa maktalafal lazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bagian bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha syari'ul hisab. Yang artinya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah ialah Islam. Orang-orang yang telah diberi kitab tidak berselisih kecuali setelah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian di antara mereka. Siapa yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Ayat yang kedua yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minha wa huwa fil akhirati minal khosirin. Yang artinya, siapa yang mencari agama selain Islam, sekali-kali agamanya tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Kemudian yang bab kelima yaitu tidak ada paksaan dalam beragama Islam yang terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 256 dan 257 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din qad tabayyana rusyidu minal ghayyi famay yakfur bitaguti wa yumin billahi faqadis tamsaka bil urwatil wusko lan fisamai fisamalaha wallahu sami'un alim. Yang artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat yang kedua yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul lazina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur wala zina kafaru awliya uhumut tahutu yukhrijunahum minan nuri ila zulumati ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang artinya, Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari aneka kegelapan menuju cahaya iman. Sedangkan orang-orang yang kufur, pelindung-pelindung mereka adalah Tagut. Mereka, Tagut, mengeluarkan mereka, yaitu orang-orang kafir itu, dari cahaya menuju aneka kegelapan. Mereka itulah para penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Yaitu kehidupan manusia. Ada 8 macam yang berkaitan mengenai kehidupan manusia. Yang pertama, tujuan hidup mencari ridha Allah. Yang kedua, tugas hidup mengabdikan diri kepada Allah. Yang ketiga, bekal hidup seluruh alam semesta dan seisinya. Yang keempat,
peranan hidup sebagai khalifah. Yang kelima, pedoman hidup Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keenam, teladan hidup Muhammad Rasulullah SAW. Yang ketujuh, kawan hidup mukminin dan mukminat. Yang kedelapan, lawan hidup setan yang harus dijauhi. Dari kedelapan macam mengenai kehidupan manusia, saya akan membacakan 3 dalil yang berkaitan mengenai kehidupan manusia. Yang pertama, tujuan hidup mencari ridha Allah terdapat di Quran Surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Yang pertama, tujuan hidup mencari ridha Allah terdapat di Quran Surat Al-An'am ayat 162 sampai 163 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Itulah yang diperintahkan kepadaku. Aku adalah orang yang pertama dalam kelompok orang muslim. Yang kedua yaitu teladan hidup Nabi Muhammad Rasulullah SAW terdapat di Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhiri wa zakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Kemudian, yang ketiga ialah lawan hidup setan yang harus dijauhi, terdapat di Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibau wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia merupakan musuh yang nyata bagimu. Bab ke-7 mengenai pemahaman dan praktik sholat. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Ketika seseorang meninggal, maka hal yang pertama dan paling banyak dipertanyakan tentang masalah sholat. Selama manusia menjalani hidup di dunia, sholat juga merupakan salah satu bukti ketaatan dan ketakwaan kita kepada Tuhan yang Maha Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut bahasa, sholat adalah doa, sedangkan menurut istilah, sholat adalah suatu ibadah yang hukumnya wajib bagi setiap muslim yang terdiri atas zikir dan doa yang dalam pelaksanaannya diawali dengan niat yang diikuti takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dengan syarat dan rukun yang sudah ditentukan, setiap muslim diwajibkan untuk menjalankan sholat sebanyak 5 waktu dalam sehari, yaitu Isya, Subuh, Zuhur, Asar, dan Maghrib, yang apabila dihitung masing-masing waktu pelaksanaannya, maka berjumlah 17 rakaat. Di dalam menjalankan sholat, umat muslim disarankan untuk memperoleh khusyuk. Hukum dan tujuan sholat. Hukum sholat fardu yaitu wajib, artinya apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. Kewajiban perintah sholat ini diperuntukkan bagi manusia muslim yang sudah dewasa. Artinya bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk dan tidak dalam keadaan gila atau mabuk. Hal ini sesuai dengan Quran Surat Al-Ankabut ayat 45 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Yang artinya, bacalah Nabi Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Syarat sholat dibagi menjadi 2, yaitu
Yang pertama, syarat wajib bagi orang yang melakukan sholat. Dan yang kedua, syarat sah pelaksanaan sholat. Syarat wajib bagi orang yang sholat yaitu yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, berakal baik atau tidak gila. Yang ketiga, dewasa, artinya mampu membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Yang keempat, telah paham perintah sholat. Yang kelima, bersih dan suci dari najis, haid, dan nifas. Selanjutnya, syarat sah pelaksanaan sholat, yaitu yang pertama, masuk waktu sholat. Yang kedua, menghadap ke kiblat. Yang ketiga, suci dari najis, baik hadas kecil maupun besar. Yang keempat, menutup aurat. Selanjutnya, rukun sholat. Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan wajib. Apabila tidak dilakukan sebagian atau semua, maka perbuatan itu batal. Demikian juga sholat. Sholat ada rukun sholat. Rukun sholat yaitu yang pertama, niat dari dalam hati. Yang kedua, posisi berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, ruku yang tumakninah. Yang keenam, i'tidal yang tumakninah. Yang ketujuh, sujud yang tumakninah. Yang kedelapan, duduk di antara dua sujud yang tumakninah. Yang kesembilan, sujud kedua yang tumakninah. Yang kesepuluh, tasyahud awal atau akhir. Yang 11, membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, salam ke kanan lalu ke kiri. Yang ke-13, tertib, yang artinya berurutan. Berikutnya, sunnah-sunnah dalam sholat. Yang pertama, mengangkat kedua tangan. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri saat bersedekap. Yang ketiga, mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Yang keempat, membaca doa iftitah. Yang kelima, membaca ta'awudz sebelum membaca surat Al-Fatihah. Yang keenam, mengucapkan amin. Yang ketujuh, membaca bacaan sesudah Al-Fatihah. Yang kedelapan, menempelkan kening, hidung, mulut, kedua tangan, dan kedua kaki. Yang kesembilan, membaca surat pendek. Yang kesepuluh, duduk istirahat sebelum bangkit menuju rakaat berikutnya adalah sunnah dalam sholat. Yang ke-11, tasyahud awal. Yang ke-12, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang ke-13, berdoa sesudah membaca sholawat. Yang ke-14, salam kedua. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan sholat. Adapun hal-hal yang membatalkan sholat adalah sebagai berikut. Yang pertama, berbicara dengan sengaja saat sholat. Yang kedua, makan dan minum saat sholat. Tiga, banyak gerakan yang terus-menerus yang bukan gerakan sholat. Yang keempat, membelakangi atau tidak menghadap kiblat. Yang kelima, mengalami hadis kecil atau besar. Yang keenam, tersentuh najis baik badan maupun tempat sholat. Yang ketujuh, tertawa terbahak-bahak pada saat sholat. Yang kedelapan, murtad, mati, gila, dan mabuk. Kesembilan, berubahnya niat dalam melakukan sholat. Yang ke-10, meninggalkan salah satu rukun sholat dengan sengaja. Yang ke-11, mendahului imam dalam sholat jamaah. Yang ke-12, orang yang sholatnya dengan tayamum, maka sholatnya batal jika terdapat air yang cukup untuk wudhu pada saat sholat. Yang ke-13, secara sengaja mengucapkan salam. Bab yang terakhir mengenai Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah 99 nama Allah. Asmaul Husna terdapat pada Quran Surat Al-A'raf ayat 180 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wazarul lazina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya, Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
Di sini saya akan menyebutkan 99 Asmaul Husna. 1. Ar-Rahman, 2. Ar-Rahim, 3. Al-Malik, 4. Al-Qudus, 5. As-Salam, 6. Al-Mu'min, 7. Al-Muhaimin, 8. Al-Aziz, 9. Al-Jabbar, 10. Takabbir, 11. Al-Khaliqu, 12. Al-Bari'u, 13 Al-Musawwiru, 14 Al-Ghafur, 15 Al-Qahhar, 16 Al-Wahhab, 17 Al-Razzaq, 18 Al-Fattah, 19 Al-Alimu, 20 Al-Widu, 21 Al-Basitu, 22 Al-Khafidu, 23 Al-Rafi'u, 24 Al-Mu'izz, 25 Al-Mu'id, 26 As-Sami, 27 Al-Basir, 28 Al-Hakam, 29 Al-Adlu, 30 Al-Latifu, 31 Al-Khabiru, 32 Al-Halimu, 33 Al-Alimu, 33 Al-Ghafuru, 35 Asy-Syakuru, 36 Al-Aliyu, 37 Al-Kabiru, 38 Al-Hafidu, 39 Al-Muqitu, 40 Al-Hasibu, 41 Al-Jalilu, 42 Al-Karimu, 43 Ar-Raqibu, 44 Al-Mujibu, 45 Al-Wasi'u, 46 Al-Hakimu, 47 Al-Wadudu, 48 Al-Majidu, 49 Al-Basitu, 50 Asy-Syahidu, 51 Al-Haqqu, 52 Al-Wakilu, 53 Al-Qawiyyu, 54 Al-Matinu, 55 Al-Waliyu, 56 Al-Hamidu, 57 Al-Muhsiyu, 58 Al-Mubdi'u, 59 Al-Mu'idu, 60 Al-Muhyi, 61 Al-Mumitu, 62 Al-Hayyu, 63 Al-Qayyumu, 64 Al-Wajidu, 65 Al-Majid, 66 Al-Wahidu, 67 Al-Ahadu, 68 As-Somadu, 69 Al-Qadiru, 70 Al-Muqtadiru, 71 Al-Muqaddimu, 72 Al-Muakhiru, 73 Al-Awwalu, 74 Al-Akhiru, 75 Ad-Dhahiru, 76 Al-Batinu, 77 Al-Wali'u, 78 Al-Muta'ali, 79 Al-Barru, 80 At-Tawwabu, 81 Al-Muntakimu, 82 Al-Afu, 83 Ar-Ra'ufu, 84 Malikul Mulki, 85 Dzal Jalali wal Ikram, 85 Al-Muqsitu, 87 Al-Jami'u, 88 Al-Ghaniyu, 89 Al-Mughniyu, 90 Al-Mani'u, 91 Ad-Dhurru, 92 Al-Nafi'u, 93 An-Nuru, 94 Al-Hadi, 95 Al-Badi'u, 96 Al-Baqi'u, 97 Al-Warisu, 98 Ar-Rasyidu, 99 As-Sabur. Sekian rangkuman materi Kompre Keislaman dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.